Perkenalkan, namaku Dwi Masito Rukmiyati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan mengajak kalian jalan-jalan melihat Monumen Letnan Kolonel Wijono. Ada apa aja sih di sana? Yuk, ikuti keseruannya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah daerah mulai mendirikan monumen sebagai penanda suatu peristiwa. Termasuk di Mojokerto yang juga melewati masa perjuangan, beberapa di antaranya didirikan sebuah tugu sebagai penanda bahwa lokasi itu pernah menjadi medan pertempuran melawan penjajah. Sementara beberapa lainnya ada yang dibentuk patung untuk mengenang tokoh perjuangan tertentu. Salah satunya adalah monumen patung Letkol Wijono di Jalan Mojopahit Selatan. Oleh karena itu, monumen yang didirikan di persimpangan Jalan Raden Wijaya dan Jalan Mojopahit itu juga dikenal sebagai patung Keranggan. Sejarawan Mojokerto bernama Ayu Hanafik mengungkapkan patung Letkol Wijono merupakan salah satu dari 25 monumen dan tugu yang dibangun antara tahun 1968 sampai 1974. Pembuatan penanda tersebut dilakukan oleh Kodam 511 Brawijaya, kini menjadi nama Kodam 5 Brawijaya. Monumen Keranggan menjadi monumen yang terakhir diresmikan oleh Panglima Kodam Brawijaya yang saat itu dijabat oleh Maijen Wajo Sujono. Peresmian monumen ini dilakukan bersama dengan Monumen Gubernur Suryo di Magetan dan Monumen Garuda Pancasila di Sidoarjo. Menurut Yuhan, upaya pembangunan 25 monumen yang disebarkan di wilayah Jatim bukan hanya semata untuk mengenang perjuangan kemerdekaan, melainkan lebih juga untuk mengingatkan pada kekejaman Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita sebut dengan PPKI. Pasalnya pada tahun 1974 merupakan peringatan satu dekade pasca meletupnya gerakan 30 September atau yang sering kita kenal dengan G30 SPKI 1965. Sebagai penanda terhadap pengkhianatan PKI itu dilakukan oleh TNI ABRI dengan menerbitkan buku oleh di Sejarah ABRI dan pembuatan beberapa monumen. Salah satunya adalah Monumen Mojokerto tersebut. Menurut penjelasan Yuhan, Letkol Wijono adalah perwira yang berdinas di Staf Pertahanan Jawa Timur (SPDT) yang bermarkas di Madiun. Pada saat PKI memproklamasikan negara Soviet Indonesia di kota Pecel tersebut, markas SPDT diserbu oleh pasukan Djoko Sujono yang berhaluan komunis. Komandan divisi SPDT Letkol Marhadi dan Letkol Wijono ditangkap. Mereka kemudian ditahan di pabrik gula Rejo Agung Madiun. Bersama tawanan lainnya, kedua perwira itu dipindahkan ke Dungus di daerah timur kota Madiun. Para tawanan tersebut kemudian dibunuh saat pasukan TNI mulai gerakan menumpas PKI. Di lokasi pembunuhan itu dibuat monumen yang dinamakan Monumen Dungus. Terdapat batu marmer yang bertuliskan nama-nama korban pembantaian dari tentara, aparat, hingga ulama. Oleh sebab itu, didirikannya monumen patung Letkol Wijono sebenarnya tidak memiliki keterkaitan dengan sejarah di Mojokerto. Meski demikian, patung tersebut bisa menjadi pengingat salah satu tokoh berjuang itu. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Yuhan mengatakan patung Keranggan merupakan monumen dengan bentuk terbaik di antara monumen yang ada di Mojokerto.
Di sisi lain, patung Letkol Wijono juga menjadi salah satu landmark kota Onde-Onde ini. Terlebih penempatannya berada di lokasi yang strategis di Jalan Mojopahit Selatan. Pada masa lalu, Jalan Mojopahit menjadi jalur bus antar kota dengan terminal bus tepat di belakang patung itu. Itulah tadi penjelasan tentang Maijen Widjojosoejono. Ini adalah patungnya. Yuk, mari kita lihat ada apa aja di sini. Apabila monumen ini dilihat dari depan, kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan di belakang kurang lebih seperti ini. Pada marmernya terdapat tulisan kata-kata dari seorang pejuang. Kurang lebih tulisannya seperti ini. Apabila kurang jelas, kalian bisa langsung saja lihat tulisannya di sana. Itu tadi merupakan penjelasan singkat dari aku. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Dadah. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish.